Pagi deh. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya merasa berat badan saya terlalu rendah, jadi saya mau konsultasi. Baik, senang sekali adik datang untuk berkonsultasi. Sebelum ini, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Gita Giovanni. Saya di sini sebagai ahli gizi. Nah, sesi ini kira-kira akan berlangsung sekitar 30 menit. Adik bebas bercerita. Semua informasi ini diberikan bersifat rahasia. Apakah adik siap? Iya Bu, siap. Nah, mari kita mulai. Boleh saya tahu berat badan adik atau tinggi badan adik berapa sekarang? Tadi pas daftar tinggi badan saya 160, terus berat badannya 43 Bu. Baik, mari kita hitung indeks massa tubuh atau IMT adik dengan tinggi 160 cm dan berat badan 43 kilo. IMT adik sekitar 16,8. Nah, ini termasuk kekurangan berat badan tingkat berat. Idealnya berat badan adik ada di sekitaran 50 sampai 55 kg, jadi memang masih ada jarak. Nah, apakah dia merasa ada keluhan tertentu seperti mudah lelah, capek, kurang konsisten, dan sering sakit? Jadi gini, saya sering cepat merasa capek, terus agak pucat. Kadang juga saya malas makan karena cepat kenyang. Ya, saya mengerti. Jadi penyebab berat badan adik sulit naik bisa karena asupan makan kurang, metabolisme tinggi, atau masalah kesehatan tertentu. Apakah sebelumnya pernah periksa ke dokter, misalnya cek darah atau fungsi tiroid? Oh, kalau itu belum pernah sama sekali Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kemungkinan besar faktor utamanya memang dari pola makan yang kurang sesuai. Adek boleh ceritakan kebiasaan makan adek sehari-hari? Jadi biasanya gini Bu, pagi itu cuma minum teh manis sama roti, terus siangnya makan nasi kayak sayur sama lauk tempe atau ayam. Malam juga kadang makan nasi tapi porsinya kecil, jarang ngemil juga. Oke, jadi sarapannya masih ringan, siangnya cukup, malamnya sedikit, cemilannya jarang. Dari sini saya bisa simpulkan total energi harian masih jauh di bawah kebutuhan. Padahal untuk naik berat badan kita perlu tambah energi sekitar 300 sampai 500 kalori per hari. Kalau boleh tahu, apakah ada makanan yang tidak suka atau ada yang alergi? Kalau saya tidak suka makanan terlalu berminyak Bu, tapi selain itu tidak ada masalah. Bagus, berarti banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Baik, sekarang saya akan jelaskan beberapa strategi. Yang pertama yaitu ada makanan lebih sering, jangan hanya sekali, tapi 5-6 kali per hari. Yang kedua ada pilihan makanan padat energi seperti nasi, kentang, ubi, alpukat, kacang, susu. Untuk proteinnya di setiap makan seperti ayam, ikan, daging, tahu tempe, telur, atau susu. Tambahan lemak sehatnya seperti minyak zaitun, santan, kacang, atau keju. Minumnya setelah makan, bukan sebelum makan. Nah, untuk cemilan sehatnya yaitu seperti samtis, alpukat, roti seselai kacang, pisang dengan susu, jagung rebus. Nah, tambahkan olahraga yang ringan, angkat beban kecil, seperti yoga atau jalan cepat, supaya pertambahan berat badan berupa otot, bukan hanya lemak. Bagaimana, apakah strategi ini bisa dibayangkan? Bisa Bu, biasanya saya sering makan 3 kali sehari. Nanti bisa ditambah dengan cemilannya juga. Betul sekali, misalnya pagi ini sarapan roti tambah susu, pukul 10 ngemil pisang atau kacang. Untuk siangnya makan nasi tambah lauk tambah sayur. Untuk lauknya ada protein hewaninya seperti ayam tadi, kayak daging, ikan. Untuk protein nabatinya yaitu tahu atau tempe. Nah, untuk sorenya minum somtis tadi. Malam makan nasi porsi sedang, sebelum tidur segelas susu hangat.
Kalau dijalankan, ini bisa menambahkan asupan 400 sampai 500 kalori per hari. Nah, Adek tadi kan bilang sering cepat kenyang kan? Nah, ada tipsnya. Itu ada porsi kecil tapi sering. Tambahan kalori tersembunyi misalnya penambahan minyak zaitun ke tumis atau keju di roti. Nah, apakah Adek suka makanan berkuah atau sup? Suka Bu, biasanya lebih mudah makan yang berkuah. Bagus, berarti bisa kita manfaatkan ya. Iya Bu. Sekarang mari kita berencana. Menurut Adek, langkah kecil apa yang paling mudah dilakukan minggu ini? Mungkin saya bisa mulai menambah cemilan sore dengan susu atau roti isi selai kacang. Bagus sekali. Jadi rencana minggu ini tetap makan 3 kali utama, tambah 1 cemilan sore, olahraga yang rutin dengan angkat beban tadi, kayak yoga tadi. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, kita tambahkan cemilan pagi atau malam. Adek, untuk menaikkan berat badan ini tidak semudah kelihatannya. Banyak orang mengira tinggal makan banyak langsung naik, padahal tubuh kita punya ritme sendiri. Jadi kalau sekarang rasanya berat badan lambat naik, itu wajar, jangan patah semangat. Coba bayangkan setiap kali Adek makan berhasil penambahan 1 porsi cemilan atau segelas susu, itu sebenarnya langkah maju. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam seminggu, tapi butuh sedang berproses. Sama seperti menabung, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan. Nah, dan jangan lupa tujuan utama bukan hanya menambah angka di timbang, tapi supaya Adek merasa lebih sehat, lebih kuat, tidak cepat lelah, dan punya energi lebih untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jadi setiap kali Adek berhasil makan lebih baik, sebenarnya Adek sedang memberikan hadiah untuk tubuh sendiri. Iya Bu, kalau diibaratkan seperti menabung, saya bisa jadi lebih sabar. Nah, betul sekali. Apalagi motivasi Adek tadi ingin lebih sehat dan percaya diri. Itu alasan yang kuat. Saya yakin kalau pelan-pelan dijalani, Adek bisa mencapaikan berat badan ideal. Tidak perlu sempurna dulu, yang penting konsisten. Baik, di sini Bu punya video animasi tentang gizi seimbang energi lebih. Sudah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap diam. Mungkin ada yang kurang nih. Girls, merawat tubuh tidak cukup dari luar saja. Kamu juga perlu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Sudahkah kamu memiliki gizi seimbang untuk tubuh kamu? Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Gizi seimbang merupakan konsumsi makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsipnya terdiri dari 4 pilar gizi seimbang. 1. Mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. 2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Melakukan pola hidup aktif dan sehat. Makan beragam itu bukan cuma variasi, tapi juga seimbang. Porsinya pas, tidak berlebihan, dan teratur. Pemerintah Indonesia memiliki program Gizi Piringku yang menggantikan konsep makanan 4 sehat 5 sempurna. Berikut merupakan konsep Gizi Piringku terdiri dari 1/6 piring makan berupa buah beraneka jenis dan warna. 1/6 piring berupa hewan laut protein, baik telur, ayam, ikan, atau daging. Antara tempe, tahu, atau kacang-kacangan. 1/3 piring berupa makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat kompleks seperti biji
optimal, gampang, biasakan hidup bersih. Rajin cuci tangan, potong kuku biar gak jadi sarang kuman, pakai alas kaki supaya aman, dan selalu tutup makanan biar bebas dari bakteri. Simple, tapi efeknya luar biasa. Pernah nggak kamu ngerasa gampang capek atau kurang fokus? Bisa jadi karena kurang gerak loh. Aktivitas fisik itu penting buat bikin tubuh tetap muda dan energi terpakai dengan baik. Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini bisa berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan, menyapu atau naik gunung tangga, serta latihan terencana seperti berlari, berenang, atau bersepeda. WHO merekomendasikan anak usia 5-17 tahun bergerak aktif minimal 60 menit per hari dengan aerobik seperti lari, bersepeda, atau lompat tali setidaknya 3 kali seminggu. Berat badan normal menandakan keseimbangan zat gizi dan didukung dengan indeks massa tubuh atau IMT. Mau tahu apakah berat badanmu sudah seimbang? Yuk, mari kita hitung. Rumusnya, IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Contoh, jika berat badanmu 50 kg dan tinggi 1,5 meter, maka IMT sama dengan 50 dibagi dalam kurung 1,6 dikali 1,6 sama dengan 19,5. Udah hitung IMT kamu? Sekarang cek kategorinya. Dari hasil perhitungan indeks massa tubuh atau IMT, kamu bisa tahu apakah berat badanmu termasuk kurus, normal, atau gemuk. Berikut ini adalah kategori IMT. Kurus, kekurangan berat badan tingkat berat dengan IMT kurang dari 17,0. Kekurangan berat badan tingkat ringan dengan IMT 17,0 sampai 18,4. Normal, IMT ideal 18,5 sampai 25,0. Gemuk, kelebihan berat badan tingkat ringan dengan IMT 25,1 sampai 27,0. Kelebihan berat badan tingkat berat dengan IMT lebih dari 27,0. Lalu bagaimana caranya biar gizi tetap seimbang? Kenalan yuk paduan 10 gizi seimbang. Nikmati dan syukuri beragam makanan. Biasakan makan aneka ragam makanan pokok. Biasakan makan lauk pauk yang kaya protein. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Batasi makanan asin, manis, dan berlemak. Biasakan sarapan di pagi hari. Biasakan minum cukup air putih. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. Lakukan aktivitas fisik secara rutin dan jaga berat badan ideal. Dan biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Girls, menjaga gizi seimbang itu bukan cuma soal makan, tapi juga tentang gaya hidup sehat. Mulai dari memilih makanan yang beragam, menjaga kebersihan, rutin bergerak hingga memastikan tubuh tetap terhidrasi. Semua ini buat kamu tetap sehat, aktif, dan penuh energi. Jadi, yuk mulai sekarang terapkan pola makan sehat dan hidup seimbang. Baik, kita simpulkan berat badan adik tadi masih kurang dengan IMT 16,8 dengan kategori kekurangan berat badan tingkat berat. Faktor penyebabnya pola makan kurang energi, jarang ngemil, cepat kenyang, strategi makan sering, tambah protein dan lemak sehat, cemilan bergizi, olahraga ringan. Rencana minggu ini tambahkan cemilan sore dengan susu atau roti, olahraga yang ringan. Target jangka pendek naik 0,5 sampai 1 kg per minggu. Apakah ada pertanyaan atau hal yang masih diragukan? Tidak ada Bu, penjelasannya sudah jelas. Alhamdulillah, semoga adik bisa konsisten menjalankan rencana ini. Kita akan evaluasi dalam 2 minggu lagi. Semangat ya. Siap Bu, terima kasih banyak. Sama-sama.